Di tanah yang menjadi tempat kelahiran agama Islam, muncul banyak sosok yang bukan hanya meninggalkan jejak dalam sejarah, tetapi juga menjadi contoh hidup bagi jutaan orang hingga kini. Mereka datang dari berbagai latar belakang, dari pemimpin yang tegas, budak yang gigih, berjuang, hingga sahabat yang dermawan dan penyembuh yang penuh kasih. Pada video kali ini, kita akan mengenal lebih dalam 4 tokoh inspiratif yang membawa warna berbeda dalam perjalanan penyebaran dan pembangunan Islam. Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah perjalanan tentang kesetiaan tanpa syarat, kejujuran yang murni, dan pengabdian total terhadap nilai-nilai Islam. Beliau bukan sekadar sahabat, melainkan belahan jiwa perjuangan Nabi Muhammad. Berikut adalah poin-poin penting dalam perjalanan hidup beliau. Pertama, gelar Ash-Shiddiq yang membenarkan. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau mendapatkan gelar Ash-Shiddiq setelah peristiwa Isra Mi'raj saat kaum kafir Quraisy mengejek cerita Nabi Muhammad tentang perjalanan semalam ke Baitul Maqdis dan langit. Abu Bakar dengan tegas berkata, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu benar adanya. Bahkan aku membenarkan hal yang lebih jauh dari itu, wahyu dari langit." Kedua, pengorbanan harta dan jiwa. Abu Bakar adalah seorang pedagang kaya, namun beliau menggunakan seluruh kekayaannya untuk memerdekakan budak yang disiksa seperti Bilal bin Rabah dan membiayai dakwah totalitas. Pernah suatu ketika, beliau menyumbangkan seluruh hartanya untuk perang Tabuk. Saat Nabi bertanya, apa yang ditinggalkan untuk keluarganya? Beliau menjawab, "Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul-Nya." Ketiga, teman setia dalam hijrah. Saat Nabi Muhammad diperintahkan hijrah ke Madinah, Abu Bakar adalah orang yang mendampinginya. Kisah paling ikonik terjadi di Gua Sur. Beliau masuk lebih dulu untuk memastikan tidak ada ular atau kalajengking yang membahayakan Nabi. Beliau menutup lubang-lubang di gua dengan potongan bajunya agar Nabi bisa tidur dengan tenang. Saat para pengejar sudah berada tepat di depan gua, beliau merasa cemas, namun ditenangkan oleh Nabi dengan kalimat legendaris, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Keempat, menjadi khalifah pertama. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam berada dalam guncangan hebat. Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama 632 sampai 634 M. Meskipun masa kepemimpinannya singkat hanya 2 tahun, pencapaiannya sangat krusial. Perang Riddah, menghadapi nabi palsu, dan kaum yang membangkang membayar zakat. Kodifikasi Al-Quran, memprakarsai pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf atas saran Umar bin Khattab. Perluasan wilayah, memulai penyebaran Islam ke wilayah Persia dan Romo. Kisah Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dekat dan penting dalam sejarah Islam. Ia adalah sepupu Nabi, juga menjadi suami dari putri Nabi, Fatimah Az-Zahra. Riwayat hidupnya, kelahiran, lahir pada tahun 600 Masehi di kota Makkah, dari keluarga Quraisy, bangsa Bani Hashim. Ayahnya adalah Abi Thalib, pamangku Nabi Muhammad, dan ibunya adalah Fatimah binti Asad. Keterlibatan dengan Islam, ia adalah salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Bahkan ketika masih berusia muda, ia selalu berada di sisi Nabi dalam berbagai peperangan dan perjuangan untuk menyebarkan ajaran Islam. Peran penting selama masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Ali menjadi penasihat dan pemimpin yang dipercaya. Setelah itu, ia menjabat sebagai khalifah keempat umat Islam dari tahun 656 hingga 661 Masehi. Kualitasnya, ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, pemberani dalam perang, adil dalam kepemimpinan, dan memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, banyak hadis, dan ilmu fikih yang berasal dari ajarannya. Kematian, ia wafat pada tahun 661 Masehi di Kufa, sekarang Irak. Setelah diserang oleh seseorang yang tidak senang dengan kepemimpinannya, pesan dan nilai yang dapat diambil, kesetiaan yang tinggi terhadap ajaran kebenaran, dan pemimpin yang benar, keadilan yang tegas dalam menghadapi segala masalah, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan pengajaran kepada orang lain, kesabaran dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup. Kisah Utsman bin Affan adalah kisah tentang perpaduan antara kekayaan yang melimpah, rasa malu yang tinggi,
dan kedermawanan yang tak terbatas. Beliau adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab dan dikenal dengan julukan Zun Nurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Berikut adalah poin-poin utama perjalanan hidup beliau. Pertama, sang jutawan yang dermawan. Utsman adalah seorang pedagang kain yang sangat sukses dan kaya raya. Namun, baginya harta hanyalah alat untuk menolong agama Allah. Beberapa bukti kedermawanannya. Sumur Raumah. Saat umat Islam di Madinah kesulitan air bersih, beliau membeli sumur milik seorang Yahudi dengan harga sangat mahal dan mewakafkannya untuk kepentingan umum. Perang Tabuk, beliau menyumbangkan 1000 ekor unta, 70 ekor kuda, dan 1000 dinar emas untuk membiayai pasukan Muslim yang sedang kesulitan. Perluasan Masjid Nabawi. Beliau membeli tanah di sekitar Masjid Nabawi dengan dana pribadi agar masjid bisa menampung lebih banyak jamaah. Kedua, karakter malu yang luar biasa. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa para malaikat pun merasa malu kepada Utsman bin Affan karena sifatnya yang sangat santun dan menjaga kehormatan diri. Beliau dikenal sebagai pribadi yang lembut, tenang, dan tidak suka konflik. Ketiga, kodifikasi Al-Quran, Mushaf Utsmani. Pencapaian terbesar Utsman saat menjadi khalifah adalah menyatukan dialek pembacaan Al-Quran, karena wilayah Islam sudah meluas hingga ke Persia dan Afrika. Terjadi perbedaan dialek yang dikhawatirkan memicu perpecahan. Utsman memerintahkan penyalinan Al-Quran ke dalam beberapa naskah induk yang kemudian dikirim ke berbagai wilayah Islam. Naskah inilah yang kita baca hingga hari ini, yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Keempat, masa akhir hayat yang syahid. Masa kepemimpinan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Di akhir masa jabatannya, muncul fitnah dan pemberontakan yang dipicu oleh provokasi politik. Meskipun rumahnya dikepung oleh pemberontak, Utsman melarang para sahabat, termasuk Hasan dan Husain bin Ali, untuk menumpahkan darah demi melindunginya. Beliau memilih jalan damai meski nyawa taruhannya. Beliau wafat dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Akibat serangan para pemberontak, darah beliau tertumpah di atas mushaf yang sedang dibacanya. Berikut adalah kisah Khalifah Umar bin Khattab dan ibu yang memasak batu. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Madinah pernah mengalami paceklik. Suatu malam, Umar melakukan kebiasaan rutinnya, berkeliling kota, menyamar untuk memantau kondisi rakyat. Di tengah malam, ia mendengar suara tangisan anak kecil dari sebuah rumah sederhana. Umar mendekat dan mengetuk pintu. Setelah masuk, ia melihat seorang ibu sedang memasak di depan tungku. Sementara, anak kanannya menangis kelaparan. Ketika ditanya mengapa masakannya belum matang, padahal sudah lama, ibu tersebut membuka tutup panci di dalamnya, hanya batu yang direbus. Ibu itu menjelaskan bahwa dia seorang janda yang tidak punya makanan apapun. Ia hanya berpura-pura memasak batu untuk menenangkan anak-anak agar mereka berpikir makanan sedang dibuat. Ia bahkan mengumpat karena merasa pemimpin saat itu tidak peduli rakyat yang kelaparan. Mendengarnya, Umar merasa sangat bersalah dan menangis memohon ampun kepada Allah. Ia langsung pulang dan membawa sendiri sekarung gandum ke rumah ibu tersebut, menolak bantuan pengawalnya dengan mengatakan bahwa ia harus memikul tanggung jawab pribadi atas kesusahan rakyatnya. Setelah sampai, Umar memasak gandum tersebut sendiri dan menyajikannya kepada keluarga. Anak-anak pun makan dengan lahap dan tertidur nyenyak. Ketika ibu tersebut berterima kasih dan mengatakan bahwa Umar lebih layak jadi pemimpin daripada Umar bin Khattab, ia baru mengungkapkan identitasnya dan menyuruh ibu tersebut datang ke Baitul Mal keesokan harinya untuk mendapatkan jatah makan.